Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwana fid din wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'a. Marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang demikian besar tercurah kepada kita. Di antara yang sangat besar dari nikmat tersebut adalah ditolongnya kita bisa menjalani hari-hari Ramadan kita, sehingga sampai pada 10 akhir dari hari-hari Ramadan kita masih dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kekeliruan dan kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk keluar dari Ramadan ini dalam keadaan kita menjadi orang-orang yang beruntung, mendapatkan derajat takwa yang tinggi, keimanan yang kokoh, dan diampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan akan berakhirnya bulan Ramadan, khususnya di tahun kita ini, yaitu 1441 Hijriah, 1441 Hijriah, bertepatan dengan 2020 Masehi, yang pada Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita secara khusus dengan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala pada kaum muslimin, yaitu tersebarnya virus corona, sehingga Ramadan tahun ini tidak sebagaimana Ramadan yang kita jalani sebelumnya. Kita di rumah, ya, melaksanakan aktivitas ibadah di rumah, menjadikan rumah sebagai center, pusat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan itu meskipun berupa musibah bala, tetap menjadi nikmat bagi kita apabila kita hadapi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita bahwasannya segala yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti bersumber dari hikmah Allah yang sangat dalam, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hakim, maha memiliki hikmah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan akan berakhirnya bulan Ramadan, maka ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan kepada antum dan antunna sekalian, ya, permasalahan yang merupakan ibadah dari ibadah-ibadah yang terkait dengan bulan yang mulia ini, yaitu syahrul Ramadan. Yang pertama tentang zakatul fitri, zakat al-fitr, ya, zakatul fitri yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas setiap hamba muslim yang hidup ada, ya, ketika malam Id, ya, ketika malam Id, dalam keadaan hidup, dalam keadaan ada di dunia ini, di muka bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu seorang terkena kewajiban zakatul fitri. Artinya sebelum malam Id dia sudah hidup, dan sampai malam Id dia masih hidup. Karena itu ini batas. Terbenamnya matahari di malam Id ini batas
seorang terkena kewajiban zakatul fitri. Jadi seorang yang misalkan bayi yang terlahir sebelum terbenam matahari malam Id, lalu dia hidup, maka dia terkena kewajiban zakatul fitri. Sebaliknya, seorang bayi misalkan yang terlahir setelah terbenamnya matahari malam Id, misalkan Isya malam Id, bayi ini baru lahir, sebelum terbenam matahari belum ada, belum terlahir, belum hidup, maka dia tidak terkena kewajiban zakatul fitri. Karena penentu seorang terkena beban kewajiban zakatul fitri sebagai ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan terbenamnya matahari malam Id. Berarti yang sebelum terbenam matahari sudah ada di muka bumi ini, hidup dia sampai terbenamnya matahari maghrib, maka terkena kewajiban zakatul fitri. Yang sebelum terbenam matahari belum ada di muka bumi ini, belum terlahir, baru terlahir setelah terbenam matahari malam Id, maka dia tidak terkena kewajiban zakatul fitri. Sebaliknya, seorang yang meninggal sebelum terbenam matahari, ya, sebelum terbenam matahari, misalkan asar, ba'da asar seorang ini meninggal, ba'da asar, hari terakhir Ramadan, menjelang malam Id, dia meninggal, maka tidak ada kewajiban untuk dizakat fitrikan. Tapi seorang yang meninggal setelah maghrib malam Id, maka dia masih tetap terkena kewajiban zakatul fitri, sehingga ahli warisnya atau siapa yang menanggung kehidupannya maka disyariatkan untuk menunaikan zakat fitrinya atau diambilkan dari harta warisnya, ya. Nah, itu zakatul fitri tentang waktu kewajibannya. Kemudian waktu mengeluarkan zakatul fitri, terutama terkait dengan kondisi kita hari ini yang sebagian ada yang memberikan fatwa karena terkait dengan adanya virus corona supaya tidak berkumpul manusia dan seterusnya, dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan tersebarnya virus ini di tengah-tengah manusia khususnya kaum muslimin, maka untuk ibadah zakatul fitri mereka anjurkan untuk ditunaikan di awal-awal Ramadan, bahkan ada yang memfatwakan sebelum Ramadan. Bagaimana tentang masalah ini? Ya, memang para ulama kita berbeda pendapat tentang awal dibolehkannya menunaikan zakatul fitri. Ya, takjil namanya, takjil ada zakat, takjil dengan ain, takjil ada zakat, mensegerakan penunaian zakat, ya. Nah, jadi kapan awal dibolehkannya? Ini berbeda pendapat para ulama kita dari madhab yang 4, ya. Kalau madhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, madhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, madhab Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah, ya, dalam madhab mereka zakatul fitri awal waktu boleh ditunaikannya yaitu di awal bulan. Bahkan sebagian Hanafiyah mengatakan sebelum masuk bulan Ramadan sudah dibolehkan untuk menunaikan zakatul fitri, ya. Jadi boleh, bukan darurat. Ada apa tidak ada sebab yang mempengaruhinya, menurut mereka boleh ditunaikan zakatul fitri dari awal Ramadan, bahkan sebelum Ramadan menurut sebagian Hanafiyah, ya. Nah, bersama kesepakatan para ulama bahwasanya waktu yang paling afdal adalah waktu setelah terbenamnya matahari malam Id, malam Id, Idul Fitri, ya, sampai sebelum ditunaikan sholat Id. Ini waktu yang paling utama, sepakat para ulama. Cuman berbeda kapan awalnya. Tadi pendapat yang pertama dalam madhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, zakatul fitri boleh ditunaikan dari awal bulan Ramadan. Bahkan sebagian Hanafiyah apa tadi? Sebelum masuk Ramadan sudah boleh ditunaikan zakatul fitri kalau dia, ya, pada saat itu memprediksi yakin sampai pada waktu akhir Ramadan dia terkena kewajiban menunaikan zakatul fitri, ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat yang masyhur dari madhab Hanabilah, ya, bahwasannya
dan ini juga menurut sebagian Malikiyah, bahwasannya zakatul fitri itu boleh ditunaikan awal waktu dibolehkannya untuk menunaikan zakatul fitri itu adalah sehari atau 2 hari sebelum malam Id. Sehari atau 2 hari sebelum Id. Berarti kalau puasanya itu sampai tanggal 30, berarti tanggal 29, 28. Maka sebagian mereka, seperti yang dipilih juga oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, 3 hari sebelum hari Id. Dan ini kalau dikumpulkan sama 3 hari sebelum hari Id, ya, misalkan tanggal 28, 29, 30. 2 hari kalau puasa cuma 29, sehingga 28, 29, karena besoknya sudah Id, ya. Nah, dalam mazhab Hanabilah tadi, ya, yang menyatakan bahwasanya paling awal zakatul fitri itu boleh ditunaikan adalah 2 hari atau paling luasnya 3 hari sebelum Id, maka siapa yang menunaikan zakatul fitri sebelum waktu tersebut itu sama saja menunaikan sebuah ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh syariat, ya, menunaikan sebuah ibadah yang sudah ditentukan oleh syariat waktunya sebelum waktunya. Jadi seorang yang menunaikan zakatul fitri sebelum waktu tersebut, berarti dia sama saja menunaikan ibadah sebelum masuk waktunya. Maka sebagian mereka menganggap dan menghukumi zakat fitrinya tidak sah, tidak mencukupi, dia harus menunaikan zakat fitri yang berikutnya, kemudian yang sudah ditunaikan dihitung sebagai sedekah, diniatkan sebagai sedekah. Sama seperti seorang yang menyembelih korban, ya, sebelum ditunaikan salat Idul Adha, maka korbannya dianggap sebagai apa? Sedekah biasa, bukan ibadah korban secara khusus. Dalam mazhab Hanabilah tadi disebutkan 2 hari sebelum Id, mereka berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat di masa Rasulullah SAW dan di masa mereka, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala diterangkan, wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaum au yaumin. Mereka para sahabat, mereka biasa menunaikan zakatul fitri sebelum Id, sebelum Idul Fitri, sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya, ini menunjukkan itulah waktu yang mereka biasa ambil untuk menunaikan zakatul fitri. Ya, baik. Bersama itu, kalau dalam keadaan darurat seorang harus mengumpulkan zakatul fitri, kemudian terjadi perkumpulan yang itu dikhawatirkan akan semakin memperparah penyebaran virus corona ini, maka dibolehkan karena daruratnya. Meskipun yang benar, meskipun yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan syariat Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah 2 hari atau sehari sebelum Idul Fitri. Paling luasnya 3 hari sebelum Idul Fitri. Ya, nah, tetapi kalau kondisi darurat, maka kembali kepada kaidah wad-darurah tubihul mahdhurah. Keadaan darurat kadang-kadang membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh. Ya, nah. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wal akhwat rahimani wa rahimakunallah, untuk lingkungan kita, ma'had taqimus sunnah, warga di sekitar terkait dengan zakatul fitri ini, maka kita tidak ambil daruratnya karena memang belum darurat, dan kita bisa tunaikan sebenarnya zakatul fitri, tidak perlu berkumpul orang banyak begitu, ya. Maka untuk tempat kita ini, insya Allah zakatul fitri kita tunaikan sebagaimana biasa, hanya saja begini, ya. Nanti bentuknya kita atur seperti ini. Masing-masing yang berkewajiban zakat, ya, dia tulis di sak atau kantong beras yang dia gunakan untuk zakat itu, dia tulis nama dia, kemudian diletakkan di masjid bagian belakang yang biasa kita bayarkan zakat di situ. Kemudian nanti di situ disiapkan buku, ditulis misalkan Abu Hamam, ya, 15 kilo 6 orang. Terus nanti misalkan Ustaz Abdul Aziz sekian kilo untuk sekian orang. Terus begitu diurutkan sebagaimana biasa.
Dan tidak perlu bareng-bareng. Tidak perlu bareng-bareng. Bahkan dihindari berbarengan itu. Ambil waktu. Kalau ternyata ketemu dengan temannya di situ, ya sudah, letakkan beras zakatnya tadi, catat dia, kemudian segera kembali. Untuk menghindari perkumpulan yang itu dijadikan alasan munculnya fatwa boleh menunaikan zakatul fitri di awal waktu. Ya. Dan nanti dalam menunaikan zakatul fitri ini atau menyalurkan zakatul fitri ini kepada mustahiknya, orang-orang yang berhak di lingkungan kita ini, maka kita amanahkan kepada MHC, ya, apa itu, Masil Humanity Care apa kor saya nggak tahu ya, yang menangani ini, ya, Mas Rahmat sebagai ketuanya, nanti mengkoordinir pentasarufan zakat ini supaya terhindar berkumpulnya orang banyak, maka disalurkan kepada siapa yang berhak dan dikoordinir oleh Ustadz Abdul Aziz. Nanti berkoordinasi dengan Ustadz Abdul Aziz tentang siapa yang berhak plus Pak RT Abu Sarif, ya, hafidhahullah. Itu untuk di lingkungan kita ini terkait dengan pelaksanaan zakatul fitri. Jadi tetap ditunaikan seperti biasa, paling cepat 2 hari sebelum Id, ya. Nanti datang ke masjid sebagaimana tempat yang biasa kita kenali untuk zakatul fitri. Di situ nanti disiapkan bukunya, ya. Kemudian pentasarupannya ke siapa yang berhak menerima zakat ini di lingkungan kita, ya, kita serahkan kepada MHC, tim MHC, ya. Kemudian dikoordinir oleh Ustadz Abdul Aziz hafidhahullah ta'ala dengan Pak RT Abu Sarif untuk konsultasi tentang siapa-siapa dari warga kita ini yang berhak menerima zakatul fitri tadi dengan porsinya, ya, sebagaimana yang tahun-tahun yang lalu. Taib. Ini yang pertama tentang zakatul fitri. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita dan pertolongannya untuk bisa menunaikan ibadah yang tidak bisa dilepas dan dipisahkan dari ibadah Ramadan kita ini, ya, yaitu zakatul fitri. Tunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan salat Id, ya. Salat Id, para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum salat Id. Hukum salat Id, ya. Sebagian ulama kita seperti dalam madhab Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka meletakkan hukum untuk salat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, dengan hukum sunnah muakkadah. Dan ini pendapat jumhurul ulama, sunnah muakkadah. Ya, tentu kita tidak uraikan dalilnya. Ini pendapat para ulama kita di madhab yang 4. Ya, menurut madhab Malikiyah, madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan madhab Syafi'iyah, madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, mereka meletakkan hukum salat Id baik Idul Fitri atau Idul Adha dengan hukum sunnah muakkadah. Ya. Kemudian dalam madhab Hanabilah yang masyhur dari madhab Hanabilah, bahwasanya salat Id hukumnya adalah fardun alal kifayah, fardu kifayah. Jadi kalau sebagian kaum muslimin sudah menunaikan salat Id, maka gugur dari yang lain kewajiban itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, salat Id hukumnya adalah fardun alal ayan, fardu ain, wajib atas setiap muslim yang sudah balik. Dan mereka mengatakan semua itu ke laki-laki, karena asal perempuan tidak ada kewajiban salat berjamaah. Jadi salat Id yang tadi dikatakan hukumnya sunnah muakkadah, yang tadi dikatakan hukumnya adalah fardun alal kifayah, kemudian yang ketiga adalah fardun alal ayan, fardu ain, setiap muslim itu laki-laki yang sudah mukallaf. Ya, mereka dalam pendapat yang terakhir, yaitu pendapat Hanafiyah, yang memilih pendapat apa? Fardu ain. Dan ini yang pilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, Al-Imam Syaukani, ya, dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz isyarahnya, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memilih pendapat bahwasannya salat Id hukumnya adalah fardun alal a'yan, fardu ain. Jadi ada 3, ya, ikhwah sekalian wal akhwat sekalian, hukum untuk salat Id baik Idul Fitri atau Idul Adha. Yang pertama, hukumnya pendapat jumhur ulama dari Malikiyah dan Syafi'iyah, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Yang kedua, hukumnya adalah fardu kifayah. Ini madhab Hanabilah. Kemudian madhab Hanafiyah menentukan hukum untuk salat Id baik Idul Fitri Idul Adha adalah apa? Fardu
atas setiap muslim, fardu ain namanya, ya, atas setiap muslim. Kalau disyariatkannya sepakat, ditekankannya sepakat. Makanya hukum paling minimal apa tadi? Sunnah muakkadah. Ya, meskipun ana wallahu alam bisawab, yang ana tumakninah, ya, sampai hari ini tentang hukum salat Id adalah sebagaimana madhab jumhur ulama adalah sunnah muakkadah. Kenapa ini perlu kita bahas? Terkait dengan kondisi kita hari ini yang ada edaran dari Menteri Agama, ya, bahkan sudah tersebar di kalangan kita prediksi tidak ada sholat Id bersama imam kaum muslimin atau bersama jamaah di musola sebagaimana biasa di tahun-tahun yang sebelumnya karena terkait dengan adanya penyebaran virus corona ini. Nah, ketika luput sholat Id itu di tanah lapang bersama imam kaum muslimin, bersama kaum muslimin secara banyak itu luput, apakah bisa ditunaikan? Baik itu bentuknya penunaian atau qadha diganti di rumah kita masing-masing. Ya. Nah, jumhurul ulama mereka mengatakan, jumhur ulama selain madhab Hanafiyah, ya, bahwasanya sholat Id itu ketika luput untuk ditunaikan bersama kaum muslimin di tanah lapang bersama imam mereka, maka tetap disyariatkannya untuk mengqadhanya dalam satu pendapat atau menunaikannya dalam pendapat yang lain di rumah masing-masing. Dan ini pendapat yang hak, pendapat yang benar. Ya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu an ketika beliau luput dari salat Id bersama kaum muslimin, luput beliau, maka beliau mengumpulkan keluarganya, budak-budaknya, kemudian beliau perintah seorang dari mereka untuk mengimami sholat Id, berjamaah sholat Id di rumah, ya, dengan sifat sholat Id sebagaimana ketika dilakukan bersama kaum muslimin, hanya tidak berkhutbah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dengan kita kalau nanti, ya, ternyata Idul Fitri kita ini dari arahan pemerintah dan pihak-pihak terkait yang menangani tentang masalah virus corona ini, mengerti tentang pergerakan virus ini dan penyebarannya, ya, memberikan arahan, petunjuk kepada kita supaya tidak dilaksanakan sholat Id secara besar bersama kaum muslimin di tanah lapang, dan mereka mengarahkan supaya kita laksanakan sholat Id di rumah, maka kita laksanakan sholat Id di rumah kita masing-masing bersama keluarga, ya, cuman tidak ada khutbah Id. Ini pendapat jumhur ulama, ya, tidak ada khutbah Id. Sebenarnya pelaksanaan sholat Id di rumah ini tadi, atau mengganti sholat Id karena tidak bisa dilaksanakan bersama kaum muslimin di musalla, ya, hukumnya berbeda. Kenapa berbeda hukum? Terkait perbedaan pendapat ulama tadi dalam hukum sholat Id itu sendiri. Seperti madhab Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka menghukumi sholat Id adalah apa? Sunnah muakkadah. Maka ketika luput, maka disyariatkan mengqadha, tapi tidak sampai hukum wajib. Karena yang diqadha saja tidak wajib, bagaimana qadhanya wajib? Yang diqadha, yang luput adalah sholat Id, itu aja hukumnya apa pada mereka? Sunnah muakkadah. Maka mengqadhanya juga mustahabbun muakkadah, juga ditekankan untuk mengqadha. Maka tunaikan sholat Id, ya, itu na'am. Kemudian kalau menurut madhab yang menyatakan fardu kifayah, itu pun juga tidak sampai derajat wajib, ya, disunnahkan untuk mengqadha atau untuk mengganti sholat Id atau menunaikan sholat Id di rumah karena kondisi. Ketika luput bersama kaum muslimin yang lain di musalla bersama imam mereka, luput, tunaikan di rumah. Kenapa? Karena kondisi menuntut seperti itu. Tapi hukumnya sunnah muakkadah, ditekankan, ya. Hatta yang mengatakan fardu kifayah. Kenapa? Ketika sudah ada yang lain menunaikan, gugur dari yang lain. Yang lain asalnya sudah tidak kewajiban ketika sudah ada seorang yang menunaikan sholat Id. Berarti gugur dari kaum muslimin ini. Maka mengqadhanya juga disyariatkan bersama hukum apa? Sunnah.
Ya. Nah, Hanafiyah sendiri, asal madhab Hanafiyah yang tadi mengatakan bahwasanya salat Id itu hukumnya fardu ain, maka mereka mengatakan ketika luput maka tidak ada qadha. Ya sudah, ketika luput sudah tidak ada qadha. Ini yang masyhur dari madhab Hanafiyah. Sementara sebagian ulama seperti Syekh bin Baz misalkan, ya, yang memilih pendapat misalkan itu fardu ain, memilih pendapat fardu ain, maka beliau mengkaitkan dengan apa? Hukum. Kalau kita tentukan hukum salat Id itu kita pilih fardu ain, maka ketika luput karena satu hal tidak bisa dilaksanakan bersama kaum muslimin karena ada satu hal luput, maka wajib fardu ain juga untuk ditunaikan oleh masing-masing pribadi muslim, karena asalnya itu kewajiban atas setiap muslim. Ketika luput kewajiban itu darinya karena satu sebab, maka dia wajib untuk menunaikannya atau menggantinya, ada ataupun qadha. Ya, nah, kan itu kepada ikhwas sekalian, akhwat sekalian, ya, saudara-saudariku sekalian, khususnya di lingkungan Masil, Ma'had Taqiyus Sunnah Al-Islami, warga yang mudah-mudahan senantiasa dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti ketika pemerintah kita, ya, menetapkan salat Id ibadah, memberi pengarahan salat Id ibadah, salat Id dilakukan di rumah, maka kita kerjakan di rumah kita masing-masing dengan sifat salat Id sebagaimana salat Id yang kita tunaikan di tanah lapang bersama kaum muslimin, plus takbir-takbir tambahannya itu, ya. Di rakaat yang pertama takbir 7 kali tambah takbiratul ihram berarti 8 kali, ya. Kemudian di takbir di rakaat yang kedua adalah takbir 5 kali, nanti ditambah dengan takbir intikal naik ke rakaat yang kedua berarti 6 kali, ya. Maka seperti itu, hanya tidak diadakan khutbah Id. Ya, begitu yang dipilih oleh jumhur ulama. Nanti jangan suami kemudian berdiri berkhutbah. Nah, itu tidak ada, karena khutbah bersama kaum muslimin di tanah lapang. Ya, tayyib. Demikian dua hal pokok yang ingin Anda sampaikan melalui kesempatan kali ini. Dua ibadah yang agung. Yang pertama zakatul fitri dan bagaimana pelaksanaannya di lingkungan kita. Kemudian juga tentang sholat Idul Fitri tahun ini. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada ikhwah dan akhwat sekalian, khususnya warga lingkungan Ma'had Taqiyus Sunnah Al-Islami yang kita cintai ini, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap membuat atau meletakkan di hati kita kerinduan kita untuk ke masjid, kerinduan kita untuk sholat jamaah, kerinduan kita untuk sholat Jum'ah, kerinduan kita untuk melaksanakan sholat Id bersama sebagaimana yang sebelumnya, ya. Tidak tergeser itu, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hati-hati kita dari sifat-sifat nifaq, ya, sehingga karena biasa di rumah jangan sampai terjangkit penyakit nifaq, malas atau tidak rindu untuk datang ke salat jamaah, salat Jumat ataupun salat Id di musalla. Mudah-mudahan Allah SWT juga segera mengangkat wabah ini dan mengembalikan kita kepada apa yang sebagaimana asalnya syariat kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita secara yang asalnya, ya, dan menjadikan hikmah yang besar bagi kita dengan adanya musibah ini, dan kita terpaksa mengikuti kaidah syar'i harus beribadah di rumah kita masing-masing. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan, ya, dan mohon masukannya khususnya untuk Ma'had Taqiyus Sunnah supaya kedepannya bisa menjadi sarana tarbiyah bagi kita yang sebaik-baiknya. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.